wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah secara istiqomah. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah motivasi agar kita mengubah pola pikir menjadi lebih bermanfaat lagi di dalam berpikir. Dimana pada malam hari ini saya akan membawakan suatu kisah ataupun cerita di dalam kitab Muthala'ah yang mana dijelaskan ataupun dikisahkan oleh Sultan Al-Ayyubi, yang mana beliau panglima perang yang ditakuti dan disegani oleh lawan-lawannya. Ketika Sultan Al-Ayyubi memimpin perang, Sultan Al-Ayyubi mempunyai pasukan 1000, sedangkan lawan ataupun musuh mempunyai pasukan 3000. Secara akal dan logika tidak akan terpikirkan bagaimana melawan musuh yang lebih banyak jumlahnya daripada pasukan yang dibawa oleh Sultan Al-Ayyubi. Namun ketika Sultan Al-Ayyubi memberikan suatu semangat kepada para prajurit perangnya, apa yang dikatakan oleh Sultan Al-Ayyubi, ya ayyuhan nas, ainal mafar, al-bahru mi waraikum wa adu ma amamakum. Wahai manusia, mana yang kalian pilih? Laut di belakang kalian, musuh di depan kalian. Jadi yang harus kita garis bawahi yaitu laut di belakang kalian dan musuh di depan kalian. Secara akal, secara pemahaman akal pikiran, ketika kita di dalam konteks perang memberikan suatu arahan ataupun semangat kepada para prajurit, ketika kita mundur di belakang kita laut, tetap kita akan tidak selamat, bahkan kita bisa kemungkinan kita akan mati. Sedangkan di depan kita musuh, bagaimana? Sedangkan musuh itu lebih banyak jumlahnya daripada pasukan yang dibawa. Lebih baik kita ambil langkah maju, karena ketika beresiko kita sampai mati atau meninggal, kita dalam mati berjihad di jalan Allah. Jadi kita mati secara terhormat daripada kita mundur sedangkan kita di lautan tenggelam tanpa kita berani melangkah maju untuk menghadapi musuh yang lebih banyak jumlahnya. Jadi pada malam hari ini saya ingin memberikan suatu pola pikir yang lebih cemerlang lagi. Jadi kita seolah-olah hidup di muka bumi ini suatu banyak permasalahan ini dan itu, kita tidak usah takut di dalam menghadapinya. Lebih-lebih kita gelisah atau wajar sebagai fitrah manusia itu merasa kekhawatiran atau ketakutan. Tapi kekhawatiran dan ketakutan itu jangan sampai berlebihan. Kenapa tadi kita sudah ambil contoh seperti Sultan Al-Ayyubi memberikan semangat kepada para prajurit perangnya. Jadi apapun resiko di dalam kehidupan ini semua mengandung resiko. Daripada semua resiko itu kita takut menghadapinya. Tadi apa yang dibilang, yang kita garis bawahi, al-bahru mi waraikum, di belakang kita lautan. Jadi kesimpulan daripada cerita ini, kita diam mati, melangkah juga mati, hidup berada di zona nyaman juga mati, maka pilihlah salah satu. Lebih baik kita maju
apa mundur, apa diam, apa kita bersembunyi di balik kenyamanan kehidupan ini. Ya kalau memang kita mengambil langkah seperti maju, berarti kita seorang jiwa pejuang. Yang mana seorang pejuang itu tidak akan pernah takut apapun rintangan di hadapannya. Karena ada sebuah pepatah bilang, tantangan itu wajib kita tantang. Kenapa? Karena tidak akan pernah diraih oleh seorang pemenang kalau kita tidak berani menantang suatu ujian ataupun cobaan. Jadi wajib kita tantang. Masalah kita berhasil atau tidaknya kita kembalikan lagi kepada yang punya. Karena sebagai makhluk ataupun manusia, kita hanya ditugaskan oleh Allah untuk berikhtiar. Selebihnya Allah yang punya segala-galanya. Tapi kemungkinan besar ketika orang sudah bisa berjuang, berani menghadapi resiko dan tantangan, pasti kehidupannya ke depan akan memberikan suatu semangat ataupun suatu motivasi bagi orang-orang yang banyak. Karena menjadi manusia itu bukan untuk diri sendiri ataupun untuk kesenangan diri sendiri. Karena jadi manusia hakikatnya bermanfaat buat orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang banyak. Jadi walaupun manusia itu hebat, pintar ataupun apa, tapi itu hanya buat diri sendiri, itu belum bisa dikatakan manusia yang bermanfaat. Jadi karena kita makhluk sosial, karena Allah memberikan kelebihan masing-masing di antaranya, yang ada diberikan kecerdasan dalam berpikir, kegigihan dalam berusaha maupun apa. Di situ kita satukan menjadi kesatuan di dalam kehidupan untuk mewujudkan suatu impian yang katanya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun kesalahan dalam kata-kata, saya pribadi masih dalam tahap belajar, dalam tahap menata di dalam suatu ucapan ataupun mauidhah hasanah yang saya bawakan. Mudah-mudahan baik dan buruknya kita bisa memilah. Jadi mana yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita buang. Jadi kita harus menjadikan diri kita lebih berpotensi lagi, lebih bermanfaat lagi di dalam mengambil langkah ataupun tindakan secara pola pikir yang jernih, secara pola pikir yang begitu dahsyat, yang hebat, agar kita menjadi suatu motivasi bagi yang lainnya. Itu saja yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.